Ya, kembali di sini kita akan membahas seorang bocah yang hilang ya, bocah 5 tahun bernama Hijrah Amdriani ya, hilang pada Sabtu Februari yang lalu, Mbak Ilo. Yeah. Nah, ini ceritanya gini, Mbah. Ceritanya seorang bayi perempuan ini di kebun sebelumnya bersama sang ibu. Nah, menjelang waktu maghrib, sang anak disuruh pulang duluan. Nah, setelah sang ibu menyusul kembali karena sudah selesai nih pekerjaan di kebun, ternyata sang anak itu udah nggak ada gitu, nggak ada di rumah lah tepatnya. Nah, setelah dicariin kemana-mana, ternyata sang anak itu sampai 3 hari lamanya juga tidak ketemu. Nah, video viral ya menunjukkan adanya sebuah gedung tua bekas sekolah TK, kemudian ada seseorang yang mungkin mendengar adanya sautan, Mbah. Pada saat dipanggil sama sang ibu, dari dalam gedung itu nyaut dia, kata mama. Jawaban kata mama dari sang bocah tadi. Nah, namun singkat cerita kejadian ini terkait dengan kriminal. Namun, saya mau tanya sama Mbah, siapakah ya yang di gedung tua itu, di gedung sekolah tua itu, yang katanya mendengar suara sautan berupa mama? Kita nggak tahu juga karena hari keempat, Mbah, katanya ditemukannya jasad sang bocah itu sudah mulai membusuk. Berarti kan ini bukan hari keempat itu meninggal dia kan, kalau udah busuk kan. Berapa hari dia, Mbah? Biasanya 2 hari kedua gitu ya udah kemudian sudah berubah itu, sudah mulai. Jadi gitu. Mungkin 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu nih si bocah udah nggak ada sebetulnya. Nah, ini pertanyaannya adalah siapa yang di dalam gedung tua itu yang sempat menyaut mama gitu, Mbah? Silakan, Mbah. Ya, itu bisa jadi jin korinnya ataupun sukmanya gitu ya, karena ketika orang ya mati tidak wajar ya, bisa-bisa saja itu kadang seperti kita memberikan petunjuk begitu ya. Nah, seperti itu. Oke, Mbah, ini kejadiannya kan maghrib. Orang mengaitkan dengan waktu maghrib itu jangan anak dibiarin sendirian, jangan anak dibiarin di luar rumah sendirian. Itu apa sih, Mbah, maknanya sebetulnya? Kenapa di dalam konteks ini yang disalahkan adalah waktu maghribnya dan si bocah keluyuran di luar gitu? Sebetulnya bukan keluyuran, disuruh pulang sendirian ke rumahnya pada waktu maghrib. Emang ada apa, Mbah, di waktu maghrib itu? Ya, di waktu maghrib itu adalah perbatasan antara di mana mulai makhluk astral itu ya, mulai kalau kita bilang malam bagi kita, siang bagi mereka, seperti itu. Oke. Nah, jadi disitulah perbatasan waktu. Jadi makanya kalau orang-orang tua dahulu makanya dilarang anak-anak maghrib ataupun berkeliaran. Itu biasanya sering kadang mereka ini membawa ke alam mereka. Kayak gitu. Gondol wewe gitu. Iya, juga seperti ya, itu katanya. Oke. Jadi memang pertukaran waktu gitu ya, Mbak ya. Jadi kalau cerita-cerita Jawa dulu, awas kowe ojo nang apa jobo, nanti digondol cepet gitu ya, Mbak ya. Seperti itu. Oke. Kejadian-kejadian itu gini, Mbak, saya mau sangkutkan dengan kejadian yang menimpa adik kita Hijrah Amdriani ya, bocah berusia 5 tahun di Sulteng kemarin. Kalau misalkan kejadian yang menimpa adik kita ini tidak ditemukan nih jasadnya oleh warga, yang ternyata ada tindakan kriminal, maka kan di sini yang akan disalahkan terus adalah makhluk gaibnya. Nah, apa sih perbedaannya seorang anak yang hilang mungkin digondol wewe, digondol cepet, disembunyikan makhluk gaib, dengan yang murni ya dikerjain sama orang, ada tindakan kriminal? Itu gimana, Mbah, menandainnya? Ya. Karena ini hampir membias gitu. Jangan-jangan semua anak yang hilang di Indonesia ya semua perbuatan manusia, cuman karena nggak ketemu aja titik terangnya, nggak ada buktinya, rekamannya, saksinya. Gimana, Mbah? Bisa nggak dibuktikan itu? Ya, itu biasanya ada perbedaan sih sedikit gitu ya. Nah, kalau memang itu perbuatan kriminal kita bilang ya. Nah, di situ walaupun kita bilang arwah tadi ataupun orang jasad sebelum sudah meninggal, namun dia masih memberikan tanda-tanda
gitu ya. Iya. Nah, kadang berupa melalui mimpi, melalui kadang suara-suara tidak terlihat orang, ada suara tapi tidak ada penampakan seperti itu. Oke. Nah, namun ketika dibawa oleh bangsa mereka, sama sekali itu sulit untuk ada tanda-tanda gitu. Hilang senyap gitu maksudnya. Karena begini ya. Bukankah seorang paranormal bisa memanggil gitu, Ya, memancing bisa supaya sih, bisa. sang anak itu keluar gitu, toh, Mbah? Bisa. Tinggal lagi tergantung waktunya. Apakah waktunya itu sudah lama dibawa bangsa mereka, apakah masih Ya, makanya baru-baru? ini kan konteksnya adalah bagaimana kita tahu gitu. Ya. Ini diculik sama bangsa gaib atau manusia. Sebab gini, Mbah. Lokasinya, waktunya ini memang ya disebut ya serem gitu. Lokasinya adalah hutan, sang bocah melewatin hutan, kemudian maghrib pula. Gitu. Makanya dari kronologi kejadian itu, makanya dihubungkanlah dengan diculiknya sama makhluk gaib. Padahal manusia yang ngerjainnya. Gitu. Kemudian ada bisikan, ada suara-suara di gedung tua yang dikira adalah suara sang anak. Heboh di situ bahwasanya ini adalah suara sang anak, tapi masih diumpetin nih, nggak nampak. Ya. Setelah heboh peristiwa itu, ternyata faktanya adalah sang anak disembunyikan sama pelaku kejahatan tadi. Ya, itulah yang makanya saya bilang kalau memang pelaku dari kejahatan, walaupun dia sudah menjadi korban ataupun kita bilang meninggal, itu masih ada tanda-tanda. Yang seperti saya bilang, seperti suara gaib, seperti itu. Nah, tapi kalau bedanya dengan dibawa makhluk halus, itu sama sekali kadang tanda-tanda tidak ada gitu. Tapi itulah yang membutuhkan jiwa, korim, ya, atau roh itu semua disekap gitu ya, Mbak? Disekap sama bangsa mereka. Kan bisa saja, Mbak, bukan korimnya atau jin yang sengaja usil kepada masyarakat yang mencari nih, karena memang si bocah ini lagi disembunyikan gitu. Itu disembunyikan kadang beda sama yang sudah tewas gitu. Karena kan disembunyikan oleh makhluk halus gitu ya. Dia tidak tewas gitu, tapi tinggal lagi mata kita dikelabui oleh bangsa mereka sehingga kita tidak terlihat gitu. Mbak, maksudnya saya gini, kalau misalkan si bocah itu memang disembunyikan sama makhluk gaib, yang pasti Mbak Hilo bilang tidak ada ciri penampakan atau suara-suara dari si bocah itu baik itu secara gaib gitu kan. Kalau ada secara gaib berarti si bocah itu kemungkinan bisa jadi diculik gitu ya. Ataupun sudah tewas gitu ya. Sudah tewas seperti gitu. Itu. Nah, kalau gimana? Ataupun kadang dia melalui mimpi memberi kabarnya itu, seperti itu. Mimpi ya. Iya. Tapi kejadian yang melibatkan manusia kayak adik kita Nia Kurniasari, Mbah, di Padang kemarin juga dimimpiin tuh. Dikubur sama orang yang si Indra itu. Ya, itulah makanya saya bilang kalau orang melakukan kejahatan yang kriminal gitu dia ini memberikan tanda-tanda walaupun sudah menjadi korban, sudah tewas lah kita bilang seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya yang bisa saya ambil dari Mbah Hilo adalah perbedaannya yang gaib adalah ketika anak itu berada di dunia gaib, disembunyikan, itu tidak ada tanda-tanda berupa mimpi atau penampakan atau suara-suara yang mungkin terdengar oleh saudara keluarga. Tapi kalau dikerjain sama manusia, apalagi korban sudah meninggal, biasanya itu akan dimimpiin. Dengar suara-suara, bahkan ada penampakan. Ya, karena begini, kalau ulah manusia, dia karena merasa tersakiti. Dan kalau dibawa oleh makhluk halus atau bangsa jin, dia ini merasa senang gitu. Karena dia seperti tinggal di rumah. Terhalusinasi ya, Mbak? Ya, tinggal seperti di rumah mewah, diberi makan enak-enak gitu ya. Padahal kadang diumpeti di pohon bambu besar atau pohon besar seperti itu. Makanannya pun yang aneh-aneh gitu. Iya, Oke ya, buat teman-teman kita lanjut di part berikutnya, apa yang sudah dilakukan pihak keluarga dan warga di sana ya pasca kejadian ini. Sampai sini dulu, kita lanjut di part berikutnya.